Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru-guru hebat. Nah, pada kali ini kami akan mengadakan webinar pendidikan melalui Webex dengan tema evaluasi pembelajaran lebih mudah dan bisa menarik tuh dengan kuisis. nggak bisa tuh masuk di Zoom. Dua nubut masuk. Tolong Ada duanya. di-mute dulu Bapak Ibu, biar tidak Ganti fokus nama ke aku sih. suaranya karena saya tidak bisa Hah? lihat. Bisa Cita? Diganti nama aku. Bagaimana? Nah, Nama adapun Iya. saya sebagai host, nama saya Andi Rahmawati SPD dari UPT SPS SDN 21 Tanah Kosong. Tolong di-mute dulu Bapak Ibu. Di-mute dulu. Iya. Oke, sebagai moderator Bu Ridla. Sebagai moderator Nuridla Kahar SPD dari SMPN 4 Palangga. Sebagai narasumber Sri Wahyuni SPD MPD dari SMPN 3 Bontonompo. Nah, untuk memberikan waktu, saya serahkan kepada Ibu moderator. Harus dihapus apa yang bermasalah guys. Kita mulai. Kita di sini kan. Tolong Bapak Ibu yang peserta mohon di-mute dulu mic-nya. Karena saya sudah mute all tetapi masih dibuka. Oke, Ibu host bagaimana? Ya. Ya, saya mulai nih. Iya, kita mulai Ibu moderator. Saya sudah buka. Ibu moderator silahkan. Oke. Ya, baik, terima kasih Ibu Andi Rahma atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu guru hebat, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Ya, senang sekali. Perkenalkan saya Nuridla Kahar dari SMP Negeri 4 Palangga, Kabupaten Goa, sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada kesempatan siang hari ini. Oke, evaluasi pembelajaran lebih mudah dan menarik dan kritis. Itu merupakan tema diskusi kita kali ini. Bapak Ibu semuanya, bagaimana aplikasi kuisis, apa manfaatnya, dan bagaimana cara kerjanya, sehingga bisa menjadi media evaluasi pembelajaran yang mudah dan menarik. Semua itu akan dibahas oleh narasumber kita yang cantik, Ibu Sri Wahyuni SPD MPD, guru mapel PN dari SMP Negeri 3 Bontonompo. Baik, saya lihat pemateri sudah bergabung dengan kita semuanya. Dan nanti di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab serta. Untuk itu, saya persilahkan Ibu Sri Wahyuni SPD MPD untuk memaparkan materinya. Silahkan Ibu. Bagaimana? Narasumber? Ibu Sri Wahyuni.
Ibu Sri Wahyuni. Ya, baik Bapak Ibu, tolong bersabar sebentar. Mungkin ada kendala teknis dari pemateri. Iya, sudah ada. Sudah ada. Ibu pemateri bisa mulai. Ibu Uni, di mute kayaknya audio tak? Maaf. Ya. Oke, saya lanjut ya. Iya. Yang pertama kita akan bahas tentang gambaran umum di kuisis. Iya. Kemudian secara teknisnya bagaimana sendiri. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita masuk saja di materi yang pertama tentang gambaran kuisis. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kuisis dan mungkin juga ada yang baru bergabung mengenal tentang kuisis. Nah, saya kembali menjelaskan dulu apa itu kuisis. Kuisis ini merupakan salah satu aplikasi ataupun platform yang digunakan dalam pembelajaran yang tentunya interaktif bagi siswa. Kenapa? Karena pembelajarannya cukup diminati sama siswa karena di sini pembelajarannya itu menantang juga menyenangkan. Jadi belajar sambil game, bisa dibilang begitu. Kemudian Bapak Ibu yang sempat hadir, kemudian kenapa dikatakan pembelajaran menantang? Karena di kuisis itu akan ada grade yang akan ditampilkan ketika siswa kita main kuis dan kemudian akan berlomba dengan teman-temannya yang ikut melakukan kuis itu. Kemudian kenapa juga menantang? Karena siswa ketika menjawab soal dia berpacu dengan waktu sehingga ketika dia menjawab secara cepat dan tepat maka tentu poinnya juga semakin banyak. Itu kemudian yang cukup menantang bagi siswa. Dan ini kemudian dikatakan menyenangkan karena tampilan kuisis sendiri mulai dari musik, meme dan gambar-gambarnya atau avatarnya itu cukup lumayan menarik bagi siswa dan kemudian bisa diedit. Oke, saya kemudian
Selanjutnya, kuisis ini tentunya sudah ada dari tahun 2015 dan salah satu pengguna terbesar yaitu negara Indonesia. Ini kemudian menjadi bermanfaat juga bagi kita karena tentunya sumber soal-soal dari Bapak Ibu guru yang upload di kuisis bisa menjadi referensi juga bagi Bapak Ibu yang mau mengupload soal ataupun membuat soal di kuisis. Jadi tinggal nanti bisa di copy paste ataupun diedit soalnya. Oke, selanjutnya kuisis ini memberikan kemudahan kepada guru sendiri karena dalam pembelajaran kita bisa membuat soal sendiri ataupun kita bisa mengambil saja dari kuis yang sudah disediakan soal yang sudah diupload. Kemudian kuisis ini gratis ya, karena dalam menggunakan fiturnya itu kita disediakan secara gratis tanpa ada batasan ataupun berbayar. Jadi cukup mudah dan tidak berbayar. Kemudian kita lanjut ke apa keuntungan kita ketika kita menggunakan kuisis. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika siswa kita melakukan atau mengerjakan kuis yang ada di kuisis, nah nanti ada muncul yang namanya grading otomatis. Jadi saat bermain, siswa akan melihat poinnya bersama dengan teman-temannya. Tapi ini bisa juga dihilangkan saja, bisa juga dihilangkan begitu. Kemudian laporannya cukup detail. Ini berkaitan dengan evaluasi pembelajaran kita, Bapak Ibu. Jadi ketika selesai melaksanakan kuis yang kita lakukan, itu nanti ada hasilnya yang bisa kita lihat. Kemudian ini cukup detail, mulai dari pertanyaannya, siapa-siapa saja yang menjawab benar yang salah, apa banyak yang menjawab benar, kemudian soal-soal apa saja yang cukup sulit untuk dijawab oleh siswa-siswa kita. Jadi kita akan mudah menganalisis soal yang nanti akan Bapak Ibu lihat di hasilnya nanti. Kemudian ketika Ibu membuat soal, ini tidak dibatasi dalam pembuatan soal. Kenapa? Karena dalam membuat soal, Ibu terserah mau buat 10, lebih dari 10 itu juga bisa. Kemudian ini tidak dibatasi, sehingga kita bisa membuat soal sebanyak-banyaknya, kemudian kita save di koleksi, dan nanti kita bisa gunakan untuk tugas-tugas maupun ujian nanti siswanya. Kemudian, salah satu fiturnya juga, kita bisa menyalin ataupun mengedit yang kita pilih nanti. Misalnya, kan saya guru mapel PKN ya. Jadi misalnya saya cari kata kuncinya Sumpah Pemuda. Nah, nanti akan muncul yang namanya soal-soal Sumpah Pemuda yang kita bisa pilih yang mana saja soal yang kita mau salin ke soal yang kita buat. Misalnya dari 10 soal yang kita dapat, kita cuma mau mengedit 3 yang akan kita ambil. Kita tinggal salin ke kuis kita. Oke, selanjutnya, kuisis itu juga bisa dilaporkan hasilnya kepada orang tua melalui email. Jadi, ini cukup membantu orang tua dalam mengontrol anak-anaknya sehingga bisa melihat perkembangan dari anaknya masing-masing, kirim email ke orang tua masing-masing. Halo, cek suaranya bisa kedengaran? Bu moderator? Iya, kedengaran sih. Oke, saya lanjut ya. Tapi kenapa banyak peserta yang bilang suaranya tidak ada? Oke, cek. Kalau tapi ya Ibu jelas ya? Mungkin bermasalah jaringan. Jaringannya peserta mungkin yang kurang suaranya bagus. Oh iya, bisa jadi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang tidak bisa mendengar suaranya Ibu Kamateri, Halo, mungkin atau saya lanjut saja ya? Iya, lanjut Maki. Jadi ada banyak fitur-fitur yang bisa kita lihat nanti sebentar dalam kuisis itu sendiri. Nah, kemudian
eh, Quizzes itu sendiri bekerja sama juga atau terintegrasi dengan Google Classroom, sehingga ketika kita mau membuat kelas, kita bisa langsung ambil saja dari Google Classroom. Kemudian Quizzes ini bisa digunakan di laptop, komputer, maupun di smartphone Bapak Ibu masing-masing ataupun para siswa. Kemudian dalam mengerjakan tugas, siswa tidak hanya mengerjakan tok saja soal yang diberikan oleh Bapak Ibu, tetapi dia juga bisa latihan maupun menantang temannya yang lain. Jadi dia belajar sambil main game, ya bolehlah dikatakan begitu. Baik, itu saja yang tentang keuntungannya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi di dalam teknisnya, di dalam quizzes. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara menggunakan quizzes? Saya close PPT-nya ya. Saya mau tampilkan di desktop. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke penggunaan quizzes. Layarnya bisa tampil? Ibu Nur? Ada bisa. Oke. Nah, ini tampilan awal dari quizzes. Ini tampilan awal dari quizzes. Ketika Ibu sudah... Oke, ini tampilan awal ya. Ini cukup mudah membuat akunnya. Kita tinggal menyediakan alamat email saja. Kalau saran saya sih pakai Gmail saja, karena kalau pakai Gmail bisa langsung masuk ketika kita sudah login Gmail-nya masing-masing. Nah, kalau kita baru mau buat akun quizzes, kita bisa klik di sini, klik up. Oke. Oke, ini tampilan ketika kita mau membuat akun ya. Jadi gambaran umum penggunaan quizzes ini ketika kita baru mau membuat akun quizzes, misalnya kita mau buat akun quizzesnya, bisa langsung pakai saja, nanti langsung terbuat. Kalau ini pakai email yang lain. Oke, itu ya, nanti ikuti saja instruksinya yang diminta oleh quizzes. Misalnya nama dan sebagainya. Jadi Oke. Saya login saja ya. Oke, saya login. Pakai akun Gmail saja. Nah, ini tampilannya ketika kita sudah mempunyai akun, ketika Bapak Ibu mempunyai akun, ini tampilannya quiz. Pertama ini kan quiz, kalau misalnya kita mau mencari quiz, ini bisa di sini. Materi yang Bapak Ibu gunakan nanti bisa dicari di sini. Kemudian ini buat quiz baru, artinya kita membuat ya. Kemudian ini daftar quiz yang sudah kita buat, misalnya soal-soal tersimpan di sini, hasilnya nanti ada di sini. Kemudian kelas ini bisa kita buat, kita ngajar di kelas 8, 8A, 8B, kita bisa buat di sini. Juga bisa langsung terintegrasi ke Google Classroom. Nah, ini koleksinya.
Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau pencarian soal sendiri Ibu bisa filter ya. Bisa bisa filter sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Misalnya soalnya Sumpah Pemuda maunya atau misalnya sekarang soal tentang COVID. COVID-nya ini tentang filternya mau di kelas 7, kelas 8 bisa ada di situ. Nah, ini. Selanjutnya kita buat soal saja ya. Oke. Jadi ketika membuat kuis, ini kita masukkan namanya. Misalnya kita mau soal sejarah ataupun soal matematika tentang kubus atau tentang seni ataupun yang lain. Misalnya saya bikin tentang Sumpah Pemuda saja. Nah, subjeknya itu kita pilih, dia materinya masuk di materi apa. Misalnya sejarah kah, ilmu sosial, ini bisa diambil dua. Ini fungsinya ketika kita mencari soal nanti ibu guru yang lain, dia mau filternya. Nanti kalau pilih filter sejarah dan ilmu sosial, akan muncul kuis yang akan kita buat. Itu fungsi dari fungsi dari subjek. Jadi yang relevan betul nagaru cedek kurang tempat teriguna cedek maka kita anak ekor nagaru anak icu garu anu di bulan lah. Oke, ini yang kuisnya. Kamu itu penting. Dua, maksudnya itu kayak mana? Hah? Udah nala bar di kurve. Dua Ini milih agak alot ya. Dia kurve. Coba. Sudah di kurve. Coba ulang ya. Sambil nunggu ada meme jadi upload di sini meme koleksi Bapak Ibu, misalnya meme-nya untuk yang meme salah atau meme yang benar. Nanti kita bisa gunakan di kuis yang siswa gunakan. Jadi bisa berkreasi di situ. Misalnya ada ekspresi-ekspresi. Kalau benar, ekspresi kalau salah ini bisa upload di sini. Itu jaringan mungkin ya. Ya, jaringan kurang bersahabat kayaknya. Iya, Bu. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu guru hebat. Oke.
Aduh, kuisnya. Coba ulang, terus ya. Oke, ini. Oh, keluar ya. Saya login kembali karena keluar kayaknya. Ini saya ulang. Maaf ini bermasanya mungkin. Oke, saya jelaskan saja. Jadi nanti kalau misalnya kita kuis, nanti di situ ada 3 pilihan. Oke, sudah. 3 pilihan modenya, mau kita pilih klasik, tim, atau ujian. Jadi kalau klasik itu artinya kita memberikan kuis itu secara individu kepada siswa. Kalau tim tentu saja dia per tim. Kemudian kalau ujian itu berarti dia bisa muncul meme, kemudian musik, terus jawabannya tidak dimunculkan kalau misalnya kita pilih jawaban tidak dimunculkan. Jadi Bapak Ibu saja yang bisa lihat jawabannya. Kemudian bisa diatur juga ketika ujian itu supaya siswanya tidak 2 kali masuk ke dalam kuis. Kita bisa privasi pada saat membuat kuis. Ini saya login kembali ya. Kayaknya keluar. Ini sudah tampil. Oke, ini ya. Saya coba memulai lagi membuat soal. Semoga jaringannya lancar. Karena ini ada tampilannya, nanti kita bisa pilih dan ini berefek pada saat pengerjaan soal. Ketika kita bisa memprivasi dengan atau secara umum. Ilmu sosial. Oke, sudah mulai. Nah, ini pilihannya ada 5. Ini pilihan ganda, tentu saja ada beberapa pilihan yang bisa nanti siswanya pilih. Kalau kotak centang ini bisa dijawab lebih dari 1. Jadi bedanya kalau pilihan ganda cuma bisa pilih 1, kalau ini bisa dicentang lebih dari 1. Kalau ini isi bagian kosong, jadi nanti jawabannya harus sesuai dengan jawaban yang Ibu sudah sediakan. Nah, ini kalau pemilihan, misalnya mau kemudian
ada mode pilihan di sini. Kalau terbuka dan berakhir ini berarti tidak ada poinnya Bapak Ibu. Jadi nanti semacam esai. Jadi siswanya nanti menguraikan jawaban yang Ibu berikan. Misalnya apa yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda. Nanti siswanya bisa menjawab tanpa diberi poin. Jadi nanti Ibu sendiri yang memberi poin pada saat hasilnya nanti melihat jawaban. Itu pilihannya. Kita pilih pilihan ganda saja. Oke. Sebelumnya teleport. Nah, ini fungsinya teleport itu tadi menyalin soal dari soal Bapak Ibu guru yang lain yang sudah mengupload ataupun yang ada di kuisis ini. Itu teleport. Nah, misalnya kita cari kata kuncinya Sumpah Pemuda. Nanti ada di sini pencariannya. Kalau misalnya kita, nah ini Sumpah Pemuda akan muncul di sini. Nah, kemudahan yang akan kita dapat ketika kita menggunakan kuisis, nah kita bisa memilih soal-soal mana saja yang bisa kita ambil. Misalnya ini, Sumpah Pemuda ada 15 question atau 15 pertanyaan, kita cuma mau 3 pertanyaan. Kita tinggal tambah di sini. Tambah, nanti akan tersalin otomatis ke pilihan ganda yang Ibu Bapak buat, beserta dengan jawabannya. Dan saran saya ketika kita membuat kuis supaya tidak, misalnya siswa mengetahui cara agar mengetahui jawaban kayak misalnya seperti ini, membuat guru. Makanya pada saat membuat soal, Ibu Bapak privasi saja soalnya supaya tidak dilihat oleh orang lain. Nanti setelah misalnya ujian, baru Ibu bisa edit kembali, mengaturnya ke mode umum supaya jawaban yang Ibu sediakan di soal kuisisnya itu tidak diketahui oleh siswa yang akan kita berikan ujian. Itu salah satu saran supaya bisa aman. Jadi di modenya mode pribadi saja, bukan umum. Nanti ada pilihannya sebentar. Sudah ditambahkan, saya pilih lagi misalnya question nomor 4 misalnya. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan. Oke. Oke, itu. Jadi dua di sini langsung copy paste ke soal Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya cukup 2 yang Ibu ambil dari soal luar, nanti buat sendiri pertanyaannya kalau Ibu mau lagi. Oke, pilihan ganda nanti buat sendiri soalnya. Nah, kita tinggal menambah saja pertanyaan ketiga apa. Misalnya tanggal Sumpah Pemuda. Nah, ini tampilannya yang di samping. Nah, pilihan jawabannya kita bisa klik di sini, misalnya tanggal 28, ini jawaban yang benar. Nah, kita tinggal centang di sini. Nah, kalau warna hijau berarti dia adalah jawaban yang benar. Kemudian kalau misalnya ada gambar-gambar yang Ibu bisa masukkan di sini. Misalnya gambar pahlawan atau Ibu guru mapel matematika mau memasukkan rumus, ini bisa di sini. Misalnya ini jawabannya, durasinya kita bisa atur Bapak Ibu. Ini nanti kita bisa pilih. Misalnya kalau soal ini cukup mudah, berarti kita kasih saja misalnya 20 detik atau 30 detik. Terserah Bapak Ibu melihat tingkat kesulitan ataupun kemudahan dari soal tersebut. Kalau sudah Ibu silahkan save. Oke, sudah tersave. Nah, ini
contoh saja 3 pertanyaan yang Bapak Ibu buat, ada yang di copy paste dari soal yang lain, ada juga di copy paste dari bukan ya, dibuat dari Ibu sendiri. Oke, ini yang saya bilang tadi. Saya edit dulu Sumpah Pemuda ya. Nah, ini ketika kita menggunakan mode umum, berarti soal yang kita buat berarti bisa dilihat oleh semua orang. Nah, ketika kita bisa, ketika orang lain bisa melihat, berarti bisa meng-copy paste. Kemudian, misalnya ketika siswa membuat akun guru, berarti dia bisa melihat jawaban. Kalau misalnya dia tahu soal atau tahu nama soal dari Bapak Ibu. Jadi saran saya kalau mau ujian nanti di privasi saja ke mode pribadi. Supaya soalnya tidak bocor, sekaligus jawabannya kita copy paste saja. Nah, tuh. Kalau kita kembali akan muncul ini. Jadi kalau misalnya temanya tentang Sumpah Pemuda, kita bisa masukkan gambar di sini tentang para pejuang kita masukkan ke sini atau copy linknya saja. Copy link dari gambar yang kita cari di Google misalnya. Kemudian ini bahasanya kita pilih saja. Kemudian ini untuk dari kelas berapa dan sampai kelas berapa. Misalnya kelas 8 untuk bahas tentang Sumpah Pemuda ini tadi. Saya pilih pribadi karena saya tidak mau kasih lihat soal ke akun lain misalnya. Simpan. Oke, soal sudah disimpan. Nah, ini kita bisa main langsung atau bisa dijadikan PR. Kalau kita mainkan langsung, berarti kita sudah bisa membagikan kode game kepada siswa kita. Kalau misalnya kita jadikan PR, nanti ada batas waktu pengumpulan bagi siswa yang akan ikut bermain di kuisis ini. Misalnya kita peserta didik harus menyelesaikan tugasnya 2 hari ke depan. Jadi tanggal 7. Di jam berapa nanti Ibu setting saja. Nah, ini tetapkan kelas bisa terintegrasi langsung ke Google Classroom. Jadi kalau misalnya sudah ada Google Classroom, sudah ada kelasnya, nanti kita pilih saja di situ. Nah, ini pilih berarti saya sudah ada kelasnya di sini. Nah, misalnya untuk kelas 8A. Oke. Pilih saja. Nah, ini kalau kita memilih lebih dari satu, berarti siswa bisa masuk masuk ke dalam kuis beberapa kali kalau misalnya kita tidak men-setting ini. Makanya perhatikan baik-baik Bapak Ibu kalau misalnya membuat kuis ini cukup penting dan misalnya supaya tidak diulang-ulang oleh siswa, kita setting saja peluang siswa di sini. Nah, kalau misalnya ujian, biasanya itu kita tidak tunjukkan jawaban. Jadi mati, tinggal pertanyaannya saja. Kita kasih mati saja, tunjukkan jawabannya. Kemudian waktunya kita kasih lihat. Kemudian papan peringkat. Ini juga salah satu keunggulannya yang menampilkan grade dari para peserta atau siswa kita. Kalau misalnya kita tidak mau menampilkan grade, bisa juga. Misalnya kita tidak mau, misalnya ada yang rendah nilainya supaya tidak berkecil hati, bisa kita tutup saja. Tidak memperlihatkan papan peringkat. Nah, ini kalau pertanyaan acak, bisa juga tidak diacak. Jawabannya juga seperti itu. Kemudian musiknya, ini meme-nya, nanti
akan muncul, bisa dimatikan. Kalau misalnya fokus kerjanya ini bisa dimatikan. Meme-nya bisa dipilih di sini dan meme itu bisa kita buat. Jadi kalau meme sudah dibuat di sini, nanti akan muncul di sini, tersave dan kita bisa pilih. Oke, saya lanjut saja. Jadi itu secara singkat membuat kuis dan ini kalau PR-nya. Oke, kita tinggal membagikan link. Ini kalau misalnya sudah terintegrasi atau gabung dengan Google Classroom, tinggal linknya saja kita bagikan Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh siswa kita. Ini kalau misalnya ini biar enggak punya akun bisa langsung join main quizzes, Bu. Jadi nanti kita kasih masukkan kodenya saja yang 7 digit. Oke. Kita lanjut. Ini tentang hasil itu tadi sekilas tentang pembuatan soal. Jadi pembuatan soal kita juga harus perhatikan pengaturannya supaya nanti kita bisa meminimalisir adanya kesalahan teknis ataupun yang lainnya. Ini tampilan ketika hasilnya sudah permainannya sudah selesai. Misalnya ini. Jadi salah satu keunggulan dari kuisis itu sendiri, ketika kita mengevaluasi pembelajaran, kita akan mendapatkan hasil yang cukup akurat dari permainan kuisis ini. Mulai dari yang pertanyaannya paling cepat, paling banyak, paling sedikit, ini bisa semua dilihat di hasil. Nah, kita bisa filter, pilih yang terbaik atau yang pertama atau yang terakhir. Kemudian nilainya, kita mau nilai yang banyak itu skornya. Nih, kalau skornya ini tinggi ya. Nah, ketepatan, nama depan, nama belakang. Kemudian ketika hasilnya kita mau kirim ke email orang tuanya, kita tinggal klik ini. Jadi kalau membuat akun para siswa ini harus menyertakan akun email orang tuanya. Nah, laporan hasilnya ini bisa diunduh dalam bentuk Excel. Sebenarnya juga bisa dalam bentuk PDF. Nah, ketika kita pilih fitur yang cetak, ini bisa didapatkan ringkasan pertanyaan, ringkasan permainan, dan hasil semua pemain. Jadi, satu pemain itu bisa mendapatkan report atau hasil permainannya itu sampai 2 lembar halaman kalau kita cetak. Segitu rincinya khusus memberikan penilaian bagi peserta mulai dari waktu pengerjaannya, berapa benar berapa salah, kemudian ini ada semua di sini. Kita coba hasil semua permainan. Makanya evaluasi pembelajaran kita cukup dimudahkan dengan memakai kuisis karena kita bisa lihat kemampuan siswa kita dari hasil dari. Oke, kita coba lihat. Jadi ini real time, kemudian sangat akurat. Oke, ini. Jadi laporannya itu sangat detail. Satu siswa bisa 2 halaman. Jadi kalau misalnya 15 siswa ya 30 halaman, cukup banyak. Ini karena cukup banyak siswanya jadi 33 ya. 33 lembar jadi loading juga. Cancel saja. Jadi ini tampilannya. Jadi ini bisa kita download hasilnya. Ini ini. Ini tampilannya. Ini semua ini adalah tampilan yang kita bisa jadikan bahan evaluasi kita dalam pembelajaran. Soal-soal mana saja yang dianggap sulit bagi siswa, soal mana saja yang dianggap mudah, dan berapa
siswa yang menjawab dengan benar. Itu bisa dilihat dari sini. Oke, itu tentang hasilnya. Kemudian ini kelas, kita bisa buat sendiri, kita juga bisa buat atau mengintegrasikannya langsung atau menghubungkan dengan Google Classroom. Ini saya buat satu kelas, kemudian mem. Ini tadi yang saya jelaskan atau paparkan sedikit tentang mem. Kalau mem ini kita bisa buat sendiri. Nah, misalnya kita buat mem baru. Misalnya kita buat mem, kita secara pribadi supaya bisa membuat kuis kita lebih menyenangkan, kita buat saja mem. Nah, kita buat mem yang benarnya dulu. Kita upload gambar di gambar yang sudah kita simpan di laptop kita. Misalnya di download. Saya sudah ini mem yang benar. Semoga bisa. Nah, ini. Misalnya kalau nanti jawabannya benar, akan muncul 5 begini. Kita bisa pilih, terserah Bapak Ibu mau mem yang bagaimana. Ini cuma contoh. Kita tinggal unggah. Nah, kita bisa tulis di sini, semangat. Terserah Bapak Ibu bisa jawaban benar. Kita tinggal mengetik sesuai dengan yang kita inginkan. Kita beri nama benar saja di sini. Oke, salah. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi dengan menggunakan mem. Supaya peserta didik kita atau siswa kita tidak bosan, kita bisa mengoleksi mem sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, ini mem benar. Jadi mem benar bisa koleksi sebanyak-banyaknya. Dan kalau ada mem benar, pasti harus ada mem salah. Jadi tidak boleh kita cuma mengupload mem benar. Harus ada juga mem yang salah. Ini kenapa kita gunakan? Karena siswa itu cenderung biasanya kalau menggunakan sebuah aplikasi itu supaya tidak jenuh, kita siasati dengan berbagai tampilan kuis itu dengan semenarik mungkin. Dan ini cukup efektif ketika saya menggunakan kuisis ini. Oke, ini salah. Mem salah. Misalnya saya di sini, silahkan belajar lagi. Nah, ini mem salah. Jadi ketika kita membuat mem ini akan muncul di pilihan mem nanti. Jadi nanti kalau kita buat kuis, kita pilih saja mem yang sudah kita buat supaya bisa membuat kuis itu lebih menyenangkan, lebih menarik lagi. Oke, itu ya. Jadi ini banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Mulai dari temukan kuis, ini yang menjadi sangat mudah bagi kita sebenarnya. Temukan kuis, banyak topik yang bisa kita gunakan. Kuis, apalagi ini yang kita buat. Hasil itu yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu, karena kita bisa menganalisis jawaban dari siswa kita, sehingga pencapaian kompetensi, misalnya materi ini belum cukup dimengerti oleh siswa-siswa kita, kita bisa evaluasi kembali dan membuat soal yang baru. Suaranya kecil, Bu. Cek.
Ibu host bagaimana? Oke, bagus nih. Iya, sudah bagus, Bagus? sudah jelas, jelas. Oke, saya lanjut ya. Iya. Jadi kuisis ini memberikan kita kemudahan, baik itu dalam saat bermain maupun mengevaluasi pembelajaran siswa, sehingga kita cukup mudah memberikan evaluasi maupun pembelajaran selanjutnya. Kemudian laporan ini bisa secara individu, bisa juga nanti secara kolektif. Jadi terserah Bapak Ibu saja yang pilih. Itu di hasil ya. Jadi pengaturan profilnya juga bisa kita edit. Nanti Bapak Ibu explore saja akunnya masing-masing. Begitu juga pengaturan. Ini secara umum saja. Nanti kita jawab untuk mengenai penggunaan khusus ini. Kita sharing saja tentang penggunaan khusus ini. Siapa tahu ada yang kurang jelas. Kita bisa sharing di situ. Oke, silakan moderator. Itu saja dulu. Nanti kita membahas lagi di sesi tanya jawab. Baik, sudah ya Ibu? Iya, Ibu, sudah. Ya, baik. Demikian tadi pemaparan dari Ibu narasumber. Ya, saya kira materi yang sangat menarik meskipun sedikit terkendala dengan jaringan. Dan semoga Bapak, Ibu, guru peserta bisa menangkap dengan jelas. Namun demikian, sekiranya ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan saya berikan kesempatan kepada 3 orang saja berhubung karena waktu kita yang terbatas. Silakan yang ingin bertanya, angkat tangan, sebutkan nama dan instansi terlebih dahulu. Atau bisa juga chat langsung. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin moderator bisa lewat chat juga ya? Iya, chat saja kalau bisa ya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Rizka, SMP Negeri 3. Pertanyaannya, bagaimana Ibu? Saya tampung dulu 3 pertanyaan, baru kalian dijawab atau satu-satu? Terserah moderatornya, bagaimana bagusnya? Oke, kalau begitu saya tampung 3 pertanyaan dulu ya. Oke, siap. ada pertanyaan dari Ibu Rizka. Bagaimana jika saat mengadakan kuis dengan siswa, kemudian tiba-tiba HP mati atau jaringan bermasalah? Oke. Yang kedua dari mengenai jaringannya bermasalah, HP mati atau jaringan bermasalah. Tiba-tiba kuisnya dari Bu Guru terhenti begitu. Iya. Oke, kemudian yang kedua dari Bapak Khairul UIN Alauddin Makassar. Adakah cara menghimpun soal yang langsung dari file ke kuisis? Oke. Dari file yang kedua, adakah cara menghimpun soal yang langsung dari file ke kuisis? Oke. Kita tunggu pertanyaan ketiga. Oke, sambil menunggu saya catat dulu ya pertanyaannya. Takut lupa. Iya. Kemudian ini ada dari Bapak Mone Khalid. Pertanyaan ketiga, adakah batasan yang akan ikut main di kuis yang batasan pemain maksudnya mungkin ya Bu? Adakah batasan yang akan ikut main di kuis yang kita buat? Batasan kuis. Iya, saya kira demikian. Cukup 3 pertanyaan dulu. Kita lihat waktu saja ya. Ibu. Iya. Ibu moderator ya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu.
yang saya catat ada 3 di sini. Pertama dari Bu Rizka tentang jaringan. Oke, memang kalau masalah teknis bisa saja terjadi. Misalnya tiba-tiba HP kita sedang main langsung atau saat permainan itu diadakan oleh siswa kita. Apakah hasilnya nanti tersave akan di situ berhenti. Jadi Bapak Ibu ketika kita misalnya HP kita lowbat atau koneksinya terputus, permainannya selama kita tidak mengakhiri game, itu permainannya bisa dilakukan atau berlangsung terus. Nah, hasilnya juga ini real time. Jadi saat memainkan kuis itu akan terlapor semua ke hasil. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika misalnya HP-nya tiba-tiba lowbat atau mati, atau jaringannya terputus. Ini juga biasa menjadi kendala bagi guru-guru yang Halo Ibu, suaranya agak kurang jelas. cek. Sudah? Oke. Iya. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau misalnya kita takut kalau misalnya sementara game siswa kita kemudian tiba-tiba HP-nya mati karena lowbat kah, atau misalnya connect ke internetnya terputus. Nah, Ibu Bapak tidak perlu khawatir, nanti hasilnya bisa tersave langsung di sini. Jadi hasilnya real time. Kapan siswa menjawab kemudian menyelesaikan tugasnya itu langsung terlapor ke hasil kuis ini tanpa Ibu monitor sebenarnya, asalkan tidak diakhiri gamenya. Tapi kalau misalnya diakhiri game akan juga terlapor jawaban-jawaban yang siswa yang menjawab. Jadi biarpun Ibu mati, sementara berlangsung gamenya akan terlapor terus, lanjut terus kuisnya. Itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Herul ya, file kuisis. Iya, Hairul UIN, iya. Yang tentang mengupload soal ini bisa tidak langsung secara dari file saja begitu? Iya, Kan? dari file ke kuisis. Oke, kita coba ya. Kita buat kuis. Sebenarnya kita bisa mengupload dari bentuk Excel, file Excel. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau repot-repot lagi buat kuis, bisa menguploadnya dari Excel. Tapi kita harus mengikuti template dari yang disediakan kuis, mengisinya sesuai template yang sudah disediakan oleh kuis. Sebentar saya akan tampilkan cara mengupload file sesuai dengan soal yang dibuat di file. Nah, ini. Jadi, saya ulang, kalau misalnya kita menyediakannya dalam bentuk Excel, ini bisa langsung diimport saja Bapak Ibu. Tapi kita dulu supaya bisa lihat formatnya. Unduh file template-nya. Kita coba buka. Jadi kalau misalnya tidak mau repot lagi buat soal kuis secara satu-satu, bisa di sini langsung upload file. Oke, ini tampilannya. Ini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi kita isi pertanyaannya, mau multiple choice, pilihan ganda, mau jajak pendapat, mau dalam bentuk esai, mau centang, terserah Bapak Ibu pilih di sini saja. Nanti ada pilihannya. Kemudian sampai seterusnya kita ikuti saja format yang diberikan oleh kita juga langsung bisa mengimport gambar. Kita tinggal copy linknya saja. Jadi semudah itu kita langsung diupload secara seluruh kuis. Salah satu cara
supaya kita bisa mengupload soal yang langsung dari file. Ini masih Excel, Bapak Ibu. Tutup saja ya. Jadi caranya kita kalau buat kuis, pilih saja di sini. Import dari lembaran data file yang kita sudah sediakan. Tentunya sesuai dengan format template yang disediakan oleh Quizizz. Hari sekian yang itu. Delok ke Pak Mariati. Iki kok saged kepontong. Pertanyaan Ayo selanjutnya. mangkat. Ngopo dhewe, ora sesuk. Wong saiki kok sesuk. Ini tentang Ayo ngomong. yang ikut main ya. Iya, sertanya mungkin ada kebatasan peserta yang ikut main. Ora iso, ya wis. Yang ikut main ya. Ora apa-apa. Ya langsung mangkat. Terus apa? Boleh kanca. Suaranya diperjelas sedikit Bu Uni. Cek. Mungkin yang mungkin tutup mic-nya dulu. Oke, lanjut saja. Kalau pengguna, yang saya tahu untuk kuis sendiri itu sampai 500 yang bisa menggunakan. Elak. Rati ulangnya mudeng. Bisa ikut game. Jadi kalau kita lihat siswa kita lumayan lah. Kalau 500 itu sudah terlalu banyak. Tidak ada pelajari. Kalau ada yang bertanya silahkan tanya Pak Parjo. Rano sing tekone bijine apik. halo. Maaf Ibu peserta yang lain tolong diperhatikan karena mengganggu. Ya baik, lanjut Ibu. Oke, jadi pertanyaan ketiga, apakah ada batasan penggunaan pengguna pada saat kuis ini? Sebenarnya 500 sih, 500. Yang saya tahu itu 500. Tapi itu sudah cukup banyak. Kalau misalnya kita menggunakan untuk siswa kita saja yang di sekolah. Mungkin itu, Ibu Moderator. Oke, baik. Ibu narasumber. Jadi demikian jawaban dari Ibu Sri Wahyuni SPD MPD. Semoga jelas, dan kemudian kalau misalnya masih ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, bisa konsultasi langsung dengan beliau. Kita bisa lihat kontaknya di grup Quizizz kita di WA, grup WA Quizizz. Ya, Bapak Ibu. Baiklah, hadirin Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah berbagi ilmunya pada kita semua. Terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias, dan Masya Allah saya lihat di sini ternyata banyak sekali yang dari luar daerah, dari luar Sulawesi. Ya, makasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Dan terima kasih juga buat Igi. Ya. Sudah ada ya daftar hadirnya sudah ada ya? Iya. Sudah dibagikan? Bu Aulia, Ibu Aulia itu. Oke, siap. Oke. Saya lanjut ya. Terima kasih juga buat Igi serta semua pihak terkait yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga berberkah dan bermanfaat untuk kita semua. Semangat sharing and growing together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi pemaparan webinar kita yang dibawakan oleh pemateri Ibu Sri Wahyuni SPD MPD dan moderator Ibu Ridla Kahar SPD. Sekian dari pemaparan webinar kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lifting ya. Bagaimana absennya, sudah berjalan absen?